Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wa salamun ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita hadir di masjid kita ini untuk menjalankan ibadah dan pengabdian kita kepada Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacaan kita sampai kepada ayat 85 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Dzal-Kifli kullum minats sabirin. Dan Ismail, dan ingatlah Ismail, Idris dan Dzul-Kifli, kullum minats sabirin, semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami, kasih sayang kami. Innahum minas salihin, bahwa sesungguhnya mereka di antara orang termasuk orang-orang yang saleh. Wa zannun إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dan Zunnun, ketika dia pergi dalam keadaan marah, maka dia mengira bahwa kami tidak kuasa atasnya. Fanada fi zulumat, maka dia berdoa dalam kegelapan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi, maka kami perkenankan doanya dan kami selamatkan dia daripada mara bahaya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan seperti demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya. Deretan para nabi yang disebut di sini. Karena ini namanya surat Al-Anbiya. Jadi yang disebutkan ini semuanya para nabi. Kenapa? Karena ada yang diperselisihkan oleh para ulama kenabiannya yang disebut di sini. Yaitu Ismail. Ismail jelas disebutkan dalam surat Maryam yang sudah kita baca.
Itu dia seorang nabi. Jelas disebut, yaitu Ismail ibnu Ibrahim, yaitu putra tertua dari Nabi Ismail. Kemudian Idris. Idris ini buyut dari Nabi Adam, yaitu Idris ibnu Barid ibnu Malail ibnu Kinan ibnu Sis ibnu Nuh, ibnu Adam, ibnu Sis ibnu Adam. Yaitu Idris, yaitu manusia yang pertama diangkat oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul setelah Adam. Ya. Dan juga termasuk yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti wa rafa'a ba'dahum darajat. Maka Idris masuk yang derajatnya diangkat oleh Allah SWT, diangkat ke langit. Dan di dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ini bertemu dengan Nabi Idris pada langit keempat. Dan ini juga dinyatakan secara jelas di dalam Al-Quran bahwa Idris itu adalah seorang Nabi. Kemudian Zulkifli. Ya. Nah, ini yang dipersalahkan. Karena disebut namanya dalam Al-Quran tidak secara sharih, secara jelas bahwa dia adalah Nabi. Oleh sebab itu diperselisihkan. Seorang tabi'in, Ibnu Juraid mengatakan Zulkifli ini bukan Nabi. Hanya termasuk di antara orang-orang yang saleh saja. Tapi jumhur ulama, karena ini disebut dalam deretan Nabi, dan suratnya juga disebut surat Al-Anbiya, itu jelas menunjukkan atau isyarat menunjukkan bahwa Zulkifli itu adalah Nabi. Seorang Nabi, seorang Rasul yang diangkat oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu karena tidak ada rincian daripada siapa sosok Zulkifli ini. Zulkifli itu yang memiliki tanggungan atau jaminan. Ya. Jadi banyak sekali pendapat tentang siapa dia Zulkifli ini. Ada yang mengatakan dia adalah Bashar ibnu Ayub, jadi putra dari Nabi Ayub, penerus Nabi Ayub. Dan kebanyakan mufassir menyamakan ini dengan seorang nabi yang juga disebut dalam Taurat atau dalam Perjanjian Lama yang bernama Hezkiel atau Izkiel. Ya. Dia disebutkan dalam Al-Quran dengan nama Zulkifli. Ada lagi yang berpendapat dia adalah Ilyas, Nabi Ilyas. Ya. Ada lagi Ilyasa. Ya. Ada lagi pendapat bahwa dia itu Zakaria, karena dia yang memelihara Maryam. Bahkan di zaman modern ini ada juga spekulasi bahwa Zulkifli ini adalah Siddhartha Gautama, yaitu Buddha. Dan ini menjadi viral, sehingga banyak pula orang-orang Buddha itu yang masuk Islam.
Karena tokohnya Sang Buddha disebutkan dalam Al-Quran dengan nama Zulkifli. Tapi apa sebenarnya wallahu a'lam. Menurut pendapat kebanyakan mufassir, dia adalah Nabi Hizkial yang disebutkan dalam Perjanjian Lama. Ya. Dan sebagian menyebut itu adalah putra dari Nabi Ayub, yaitu Bashar bin Ayub. Ya, itulah perselisihan pendapat tentang Zulkifli. Kenapa dia disebut Zulkifli? Karena ketika orang tuanya memiliki kerajaan, seperti kalau dia putra Ayub berarti Ayub. Ya. Ketika orang tuanya sudah dekat ajalnya dan diberitahu oleh malaikat, maka ayahnya ini menawarkan kepada rakyatnya, siapa yang bisa menjamin umatnya dengan ibadat-ibadatnya sendiri sehingga umatnya bisa diringankan ibadatnya. Apa ibadatnya? Salat malam hari tidak putus setiap malam. Ya. Kemudian puasa di siang hari tidak putus. Kemudian dia menjadi pemimpin yang adil. Ketika memutuskan dia putuskan dengan adil. Ya. Ditunggu orang yang bisa menjamin hal yang seperti itu, maka berdirilah seorang pemuda. Ya, saya sanggup. Maka karena itu dia disebut Zulkifli. Ceritanya begitu, yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Kullu minas sabirin. Ya, Ismail adalah Nabi, Idris adalah Nabi, dan Zulkifli pastinya juga Nabi. Itulah pendapat jumhur mufassirin. Maka dengan masuknya Zulkifli dan Nabi Adam sebagai Nabi, itu cukup 25 Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena mengikuti pendapat Ibnu Juraij tadi, Nabi itu hanya 23, bukan 25. Di luar Adam dan Zulkifli. Adam, mana ada ayat yang menyebutkan bahawa dia Nabi? Ya. Tapi kalau dia bukan Nabi, siapa lagi yang menunjuk umatnya? Karena belum ada manusia, belum ada ajaran-ajaran. Maka Adam menerima wahyu dari Allah SWT dan menyampaikan kepada anak cucunya. Maka dia itu adalah istiqra'i atau kesimpulan yang diambil dari kisah-kisah yang dituangkan dalam dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi bahwa Adam adalah seorang Nabi. Ya. Jadi ini penguat bahwa Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang wajib kita percayai, ya, yang kita imani adalah 25 Nabi. Jadi bukan 23. Dan mereka itu wa dakhalnahum fi rahmatina. Ya. Jadi yang fi rahmatina, kami masukkan mereka ke dalam kasih sayang kami. Yaitu dengan apa? Bin nubuwah. Ya, jadi tafsir dari ulama jumhur, kami masukkan ke dalam kasih sayang kami
dengan mengangkat mereka sebagai nabi. Innahum minas salihin, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian dikisahkan lagi Nabi Yunus yang disebut juga Zunnun. Ya, jadi Zunnun itu alias Nabi Yunus. Ya. Ketika dia pergi dari kaumnya dalam keadaan marah, karena sudah berupaya keras untuk mengajak umatnya supaya beriman, tapi umatnya masih ingkar, masih menolak, ada lagi yang ragu-ragu, entah iya entah tidak, dan sedikit sekali yang percaya kepada Nabi Yunus. Ya, karena sudah putus asa, maka dia pergi meninggalkan umat. Nah, itu kisahnya yang sudah kita kisahkan dalam surat Yunus. Yang meninggalkan umatnya pergi ke negeri lain dengan menumpang sebuah kapal. Ya. Karena muatan kapal itu berlebih di tengah laut, muatan kapal mesti dikurangi. Bukan kapal lah, ya, mungkin perahu. Ya, sebagian muatan kapal, maka orang juga harus dikurangi. Ketika diundi, maka undian itu didapat oleh Nabi Yunus untuk dilemparkan ke laut, untuk menyelamatkan orang-orang yang lebih banyak. Maka terlemparlah Nabi Yunus ke laut dan ditelan oleh ikan. Ya, kan itu ringkasan ceritanya. Nah, di dalam perut ikan, berarti fadhanna an lan naqdir alaihi, Nabi Yunus menduga bahwa Allah tidak mampu membolak-balik hati manusia. Dia punya cepat putus asa. Ketika kaumnya menolak dakwah dia, risalah dia, maka dia pergi meninggalkan umatnya. Takut akan azab Allah sebagaimana yang ditimpakan pada kaum yang lainnya. Nah, di dalam perut laut, perut ikan itu dia menyesalinya, bertaubat dengan zikir yang dikenal zikir Nabi Yunus. Ya, ini zikir yang juga diamalkan oleh Rasulullah SAW. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah zikirnya. Sehingga ikan itu tidak tahan, sehingga memuntahkan kembali ya di pantai Nawiweh itu. Dalam keadaan sangat lemah. Ya, tapi itu juga termasuk mukjizat, yaitu kekuatan hidup yang diberikan oleh Allah SWT dalam perut ikan. Karena kalau sudah masuk dalam perut itu, sekuat apa kita hidup itu pasti mati. Pertama, oksigen, tidak mendapat oksigen. Yang kedua, asam lambung perut ikan itu untuk menghancurkan segala makanan. Sama dengan kita juga. Ya. Asam lambung itu sangat masam. Berpuluh lipat kali asam sulfat, asam apa itu? Cuka. Bisa menghancurkan tulang belulang, itu hancur. Tetapi Nabi Yunus tidak hancur di dalam perut ikan.
berhari-hari, konon 40 hari. Dan ini zikir Nabi Yunus dalam perut ikan. Maka ketika itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan sepi, maka Allah menumbuhkan pohon yang nama pohon itu yaqtin. Wa anbatna alaihi syajaratan min yaqtin. Dalam surat apa itu? Safat. Dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman yang disebut taman yaqtin. Ya, dia berbuah, pohon yaqtin ini berbuah yang untuk memulihkan kesehatan Nabi Yunus yang dalam keadaan sakit dan lemah. Lalu setelah dia sampai ke umatnya, ternyata umatnya sudah beriman semuanya, ya, ratusan umatnya sudah ratusan ribu yang percaya kepadanya. Nah, itulah diingatkan, diabadikan dalam Al-Quran ini deretan nabi-nabi yang memiliki perjuangan yang berat menyampaikan dakwahnya dengan sabar, sehingga disebut kullum minas sabirin. Ya, yang kuat, tegar dalam menghadapi segala rintangan dan halangan. Yaitu bagus atau menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Yap. Salah satu sifat para nabi itu kan patona. Ya. Jelas, karena bisa menyelesaikan permasalahan umat. Ini dalam kisah ini Nabi Yunus meninggalkan umatnya yang ini bagaimana hubungannya? Ya, saya kira tidak ada kaitan dengan fatona. Karena secara real dia merasakan umatnya tidak merespon dakwahnya. Untuk apa lagi didakwahi kalau mungkin di negeri lain ajarannya akan diterima. Ya. Cuma Nabi Yunus tidak mendapat perintah untuk pergi sendiri. Kalau Rasulullah diperintah untuk pergi, karena musyrik Mekah tidak menerima misi beliau, risalah beliau, maka dia diperintah karena sudah ada yang beriman di tempat lain. Ya. Maka Rasulullah meninggalkan Mekah. This namanya Exodus, ya, keluar dari negerinya. Sama juga dengan Musa meninggalkan Mesir. Ya. Ibrahim meninggalkan kaumnya. Ya. Sama. Setelah Ibrahim tidak lagi harapan kaumnya akan beriman, sudah begitu bertahun-tahun, berpuluhan tahun diberi nasihat, diberi dakwah, tapi tidak mempan. Ya, lalu Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya. Ya. Karena nanti akan ada hukuman dari Allah SWT. Demikian juga Nabi Lut, dia meninggalkan kaumnya. Dan yang jelas kaum Nabi Lut setelah ditinggal oleh Nabi Lut, maka hukuman Allah turun kepada kaumnya.
Jadi Nabi Yunus ini mengira seperti itu juga. Ini kalau kalau apa nanti kalau bertahan di sini masuk termasuk orang-orang yang nanti ditimpa hukuman Allah SWT. Ya, karena sudah ada contohnya Nabi Lut sebelumnya. Itu analisis dia. Sudah? Ya. Kalau dilihat dari urutan nabi-nabi ada hadis dalam kasus ini Ismail, Idris, Ismail. Kalau dilihat dari wilayah namanya dakwah, saya dulu bukan Mekah. Kalau Idris, Sufi, bagaimana Pak? Ya, jadi kalau uh, itu dia Idris sama dengan Akhnuf. Ya, Akhnuf dalam Taurat, yaitu begitu kata para mufassir. Jadi Idris itu nama lainnya Akhnuf. Akhnuf ini diutus pada jadi di negeri Syria juga, Syam. Ada yang mengatakan di Irak. Jadi itu keberbatasan Irak dengan Syria. Cuma kalau melihat asal usul dari genealogi yang diceritakan dalam Al-Quran, Adam itu hidup di Mesopotamia. Disitulah kisah dimulai. Mesopotamia itu daerah Irak. Ya. Karena Idris ini hanya empat generasi ke bawah dari Adam, jadi ya tidak jauh-jauh situlah. Kalau tidak di Syria ya Irak. Di daerah Mesopotamia kuno itu sudah memiliki peradaban diperkirakan 6.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Dan di situ juga lahirnya Nabi Nuh. Jadi setelah Idris, beberapa keturunan kemudian lahirlah Nabi Nuh. Setelah ajaran Nabi Idris ini diselewengkan beberapa abad kemudian, ya maka diutuslah Nabi Nuh. Ya, seperti urutan. Kemudian setelah Nabi Nuh, ya lahir nabi-nabi yang lain, ya, seperti Hud, Saleh itu di bangsa Arab Baidah, bangsa Arab yang sudah punah, tak lagi memiliki keturunan karena mendapat hukuman dari Allah SWT. Baru kemudian berkembang lagi bangsa Arab itu yang disebut Bani Jurhum. Nah, Bani Jurhum itulah penduduk asli, juga migran dari Mesopotamia, yang menetap di Semenanjung Arabia, terutama di Hijaz. Hijaz itu ya sekitar, karena adanya sumber air di Madinah. Tapi Nabi Ibrahim tidak memilih Madinah. Justru meletakkan Ismail di Mekah. Karena disitulah rupanya tersimpannya Hajar Aswad, yang konon berasal dari Nabi Adam. Nah, Nabi Ibrahim dan Ismail lah yang membangun.
yang meletakkan Hajar Aswad di bangunan itu yang kemudian disebut Ka'bah. Bangunan 4 persegi. Ya, sampai sekarang. Itulah urutan-urutannya. Setelah Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, dari keturunan Nabi Ibrahim itu lahirlah nabi-nabi. Semuanya uh, ketemu silsilahnya kepada Nabi Ibrahim. Nabi-nabi. Ya. Ya, ada seperti itu. Tapi menurut Ibnu Abbas, Idris itu umurnya 380 tahun. Nah, berarti dia meninggal. Kalau dihitung umurnya sekian, ya. Tapi ya memang menurut pendapat yang mengatakan Idris ini masih hidup, hidupnya di dunia ini sebelum diangkat selama 380 tahun. Ya. Nah, tapi dalam masalah ini ya tentu Allah Ta'ala yang tahu. Ya, ketika Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu di langit keempat. Tapi bertemu juga dengan nabi-nabi lain yang sudah wafat. Bertemu dengan Nabi Musa yang ya, itu tidak memberikan penjelasan bahwa termasuk juga Nabi Isa. Hidupnya Nabi Isa, memang jumhur ulama mengatakan Nabi Isa itu kan masih hidup. Nanti di akhir zaman dia akan turun, diturunkan oleh Allah kembali. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan inni mutawaffika. Jelas dikatakan bahwa Isa itu diwafatkan ya, di dalam Al-Quran. Dan diangkat derajatnya kepada dengan derajat yang tinggi, ditaruh dia di langit. Ya. Nah, memang ada legenda-legenda umur panjang di setiap masyarakat ada. Terutama di Cina itu ada legenda-legenda bahwa orang itu bisa hidup ratusan ribu tahun. Mitos-mitosnya seperti itu. Tapi menyangkut hal itu, ini juga tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Itu kan kisah-kisah yang disampaikan dari secara lisan ya. Jadi narasi lisan dari generasi ke generasi tentang hal itu. Yaitu dijadikan sebahagian dari penjelas daripada ayat-ayat tentang itu. Ya. Kisah sedih yang lain ketika Nabi Musa kepada Iblis ya. Khidir ya. Jadi Khadir itu juga menurut sebagian ulama itu masih hidup. Dia bisa ucapannya Khadir. Jadi ucapan Arabnya Al-Khadir. Namanya Khadir, bukan Khaidir. Ya. 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 Ya, betul.
Ya, Bagi semua masing-masing, kalau nabi-nabi kita hidup, itu berarti tidak ada aturan. iya, iya. Yang pertama tentang Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah SWT, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Tidak ada kewajiban pada dia untuk menyampaikan, tapi disampaikan juga. Itu Nabi. Sedangkan Rasul itu ya, seorang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menerima wahyu, karena dia wajib menyampaikan kepada umatnya untuk menuntun umatnya kepada jalan yang benar. Setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi setiap Nabi belum tentu Rasul. Ya, ya seperti kebanyakan pendapat ulama, tokoh yang disebutkan Khadir itu adalah seorang Nabi. Luqman juga, menurut sebagian ulama, dia adalah seorang Nabi, karena dia mendapat wahyu. Ya. Kemudian juga ada di nabi-nabi seperti Jeremia atau Irmia, seperti Uzair, itu adalah para nabi yang tidak memiliki umat. Artinya mereka menerima wahyu, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Dia tanya, Ya, apakah para ulama itu ya. versinya sama dengan Nabi? Gimana? Apakah para ulama itu versinya sama dengan Nabi? Oh ya, ulama tidak mendapat wahyu. Mereka warasatul anbiya, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa disebut Nabi. Ya. Ya. Yang paling didapat adalah ilham. Ya. Jadi ilham itu bagian dari wahyu. Mimpi juga bagian dari wahyu. Tapi langsung Jibril yang ketemu tidak ada. Wah, itu kalau Jibril yang ketemu menyampaikan, itu dia Nabi. Rasulullah mengatakan la nabiyya min ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah aku. Baik yang nabi maupun rasul. Jadi Jibril itu hanya mengerjakan perintah Allah SWT untuk mengatur makhluk, disebut malakul khalq. Jadi untuk mengatur keseimbangan alam ini Jibril. Jadi bukan Jibril itu duduk setelah tidak ada nabi lagi, lalu dia istirahat aja gitu, tidak ada tugasnya. Tugasnya lebih berat. Ya. Maryam. Kenapa dia Maryam? Ya, ada Nabi Musa, ibu Nabi Musa juga menerima wahyu. Ya. Untuk membuang bayinya di sungai. Ya. Tapi dia oleh para ulama tidak disebut Nabi. Karena bukan suatu ajaran. Ya. Yang Nabi itu ajaran tuntunan kehidupan. Tapi dia tidak disuruh, tuntunan pribadinya saja. Yang kedua, apa tadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut itu benar, karena semua makhluk itu akan mati, semua yang bernyawa akan mati. Nabi Isa kalau benar dia hidup, nanti di akhir zaman dia akan turun, dia juga akan mati nanti.
Demikian juga Nabi Khadir atau Idris. Kalau memang nabi-nabi itu masih hidup, dia pasti akan mati nanti pada saat. Ya. Jadi tidak bertentangan dengan ayat. Karena ya bisa saja seorang itu diberi panjang umur oleh Allah SWT. Konon Nabi Nuh itu disebutkan dalam Al-Quran masa dakwahnya 950 tahun. Ya. Itu masa dakwahnya. Di dalam perjanjian lama disebut umur Nabi Nuh itu 1400 tahun. Nah, itu belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya. Belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena analisis karbon yang dari fosil-fosil yang ditemukan manusia kuno itu tidak ada yang dapat berumur sepanjang itu. Justru umur manusia-manusia kuno itu singkat daripada manusia modern karena kondisi kesehatan yang belum maju. Gitu. Itu sudut pandang sains. Ya. Nah, tapi dari sudut pandang keimanan kita, ya Allah, logikanya juga karena semakin kuno, semakin dulu, semakin murni alam ini. Jadi tidak kesehatan itu tidak perlu perawatan karena alam itu sendiri sudah sehat, masih sehat. Logikanya seperti itu, jadi orang bisa berpanjang umur. Nah, kalau tidak ada fosil-fosil apa yang ditinggalkan, yang tidak ada indikasi dari fosil-fosil bahwa dia panjang umur, ya, itu mungkin saja karena belum ditemukan atau memang sudah hancur. Jadi kalau dari sudut pandang saintifik, dari ilmiah, karena sistem kesehatan di masa kuno itu belum ada, ya hidup secara alamiah, penyakit tak terobati secara medis, maka orang pendek-pendek umurnya. Itu logika sains. Tapi logika lingkungan tidak mengatakan seperti itu. Dulu itu alam itu masih murni. Ya. Penyakit belum banyak. Orang hidup secara sehat. Maka wajar kalau orang panjang umur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang kita baca dari ayat-ayat ini dapat kita serap dan dapat menjadi ibrah pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.